Di sini saya akan menjelaskan teroritarianisme yang merupakan suatu keputusan yang dimana dianggap beretika apabila kegunaan dan perbuatan itu lebih besar. Cheating merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain. Nah, prinsip utilitarisme tersendiri akan memberikan penghargaan pada orang dan perusahaan yang dimana memberikan barang atau jasa yang memberikan manfaat bagi orang lain dan juga tidak membahayakan. Untuk slide selanjutnya yakni berkaitan dengan utilitarianisme. John Rawls di tahun 1955 menjelaskan bahwa utilitarianisme secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk yang pertama utilitarianisme tindakan dan yang kedua yaitu utilitarianisme aturan. Apa sih penjelasan dari utilitarianisme tindakan sendiri itu? Utilitarianisme tindakan sendiri yaitu adalah teori dan prinsip etika yang berkonsekuensialisme yang ditunjukkan untuk kebahagiaan sebagian besar masyarakat. Prinsip ini juga menganggap orang beretika itu akan selalu bermanfaat dan membahagiakan sebagian besar masyarakatnya, dan dia beretika itu bertujuan untuk membahagiakan sebagian besar para masyarakat. Selanjutnya, utilitarianisme aturan atau disebut dengan role utilitarianism, yaitu adalah prinsip utilitarianisme aturan yang menyatakan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan yang beretika itu bila dia melakukan suatu perbuatan tertentu dan yang bermanfaat akan membahagiakan sebagian masyarakat sesuai dengan ketentuan lain. Jadi, perbedaan antara utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan itu di sini sama-sama berbuat baik, tetapi untuk yang aturan di sini ada aturan tertentu yang dan ketentuan lain di mana seseorang berbuat etika itu harus ditempatkan di posisi di mana. Teori dan prinsip egoisme. Nah, egoisme adalah cara untuk mempertahankan atau meningkatkan pandangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan umumnya memiliki pendapat untuk meningkatkan citra pribadi seseorang dan pentingnya intelektual, fisik, sosial, dan lainnya. Egoisme ini tidak memandang kepedulian terhadap orang lain maupun orang banyak pada umumnya, hanya saja memikirkan dirinya sendiri. Dan juga kualitas pribadi mereka ini egoistisme berarti menempatkan diri pada inti dunia seseorang tanpa kepedulian terhadap orang lain. Namun para pendukung teori etika egoisme ini berpendapat bahwa kepentingan untuk diri sendiri itu hal yang baik karena itu akan melindungi dirinya sendiri. Dan di sini ada yang namanya egoisme psikologis dan egoisme etis. Nah, egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkuat diri. Namun, untuk egoisme etis ini adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri atau self-interest. Jadi, yang membedakan tindakan berkuat diri dengan tindakan yang kepentingan diri ini adalah pada akibat terhadap orang lain. Tindakan berkuat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Sebagian besar prinsip atau teori egoisme itu dapat dibenarkan jika memiliki tujuan yang luhur. Seperti contohnya, jika ada dua mahasiswa, yang satu rajin dan yang satu pemalas, mengikuti ujian, yang si rajin ini sedang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sedangkan si pemalas ini hanya santai-santai saja. Tetapi ketika ujian, si pemalas ini meminta jawaban kepada si anak rajin, dan si anak rajin ini tidak memberikan jawabannya karena itu merupakan haknya untuk tidak memberikan jawabannya. Dan kedua mahasiswa ini takut akan pengawas ujiannya karena jika mereka ketahuan menyontek maka akan digugurkan ujiannya. Nah, sikap yang
timbulkan oleh mahasiswa si anak rajin ini dapat disebut sebagai sikap egoisme etis, di mana dia berhak untuk tidak memberikan jawabannya untuk melindungi dirinya sendiri dari tergugurnya ujian yang sedang mereka ikuti, seperti itu. Dan apabila sikap egoisme ini ditujukan untuk mementingkan diri sendiri atau sikap hedonisme, bahkan sikap serakah, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut Duska ada 3 macam keberatan terhadap sikap egois. Yang pertama yaitu sikap egoisme itu berbanding terbalik dengan aktivitas kemanusiaan, yang dimana sikap seperti memberi nasihat ataupun sikap bersahabat yang baik. Sebagai contoh, akuntan publik itu seharusnya memberikan layanan yang baik serta meluangkan waktunya secara maksimal untuk kliennya. Tetapi apabila akuntan publik itu tidak memiliki cukup waktu dan tidak bisa memberikan layanan maksimal, maka seharusnya mereka harus memberikan rekomendasi akuntan publik yang lain dengan catatan mereka harus kehilangan pendapatan. Tetapi apabila akuntan publik tersebut tetap mempertahankan klien tetapi tidak memberikan pelayanan yang baik serta tidak meluangkan waktu yang cukup, maka hal tersebut secara etika tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, terdapat suatu keanehan terhadap sikap egoisme itu tersendiri. Doktrin tentang sikap egoisme itu sendiri seharusnya tidak disebarluaskan dan serta tidak diajarkan karena itu merupakan suatu keanehan tersendiri. Dan ketiga adalah sikap egoisme itu didasarkan oleh pandangan egosentrik yang menyimpang. Bila sikap egoisme itu mengharuskan bahwa manusia itu menjadi suatu pusat dari sebuah keuniversalan, bila dikaitkan dengan kode etik akuntan, bahwa akuntan itu harus mempertahankan objektivitasnya, maka sikap egosentrik ini tidaklah tepat. Selanjutnya, yang terakhir adalah teori etika virtual. Teori etika virtual menyatakan bahwa seseorang dinyatakan beretika pada saat mereka memiliki sebuah komitmen untuk mengejar atau meraih keutamaan atau kebajikan. Sederhananya, keutamaan atau kebajikan ini bisa dibilang sebuah prinsip atau moral code mungkin ya, yang bisa diterapkan, yang bisa selalu dipatuhi oleh orang ini tadi. Pencetus teori ini adalah Aristoteles, di mana beliau menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hidup yang nyaman, yang sejahtera, itu bisa mengejar keutamaan atau kebajikan yang dia inginkan. Kalau dalam bidang akuntansi, kalau kita tarik ke akuntan, salah satu kebajikan atau keutamaan yang amat sangat diincar atau diperlukan oleh setiap akuntan adalah rasa dipercaya oleh orang lain. Tapi terkadang keutamaan atau kebajikan ini tadi bisa juga clash atau bertabrakan dengan keutamaan lainnya atau prinsip lain yang ingin kita pegang. Contoh misalnya kita punya prinsip, kita punya keutamaan sebagai akuntan untuk menjadi orang yang loyal, orang yang setia, yang patuh pada klien kalau misal konteksnya auditor. Tapi di sisi lain, ketika kita menjadi auditor, kita juga dituntut untuk memiliki prinsip atau keutamaan untuk menjadi orang yang independen. Sehingga biasanya keutamaan ini akan clash dan saling bertubrukan satu sama lain. Cara mengatasinya, ya kita bisa rekonsiliasi dengan menerapkan atau membuat sebuah skala prioritas. Mana kebijakan yang paling utama yang harus kita utamakan dan mana yang bisa kita nomor 2-kan atau nomor 3-kan. Dalam menjadi seorang akuntan, menurut teori etika virtual ada beberapa pendekatan secara etis yang harus kita lakukan agar bisa menjadi orang yang beretika. Yang pertama, akuntan harus memberikan manfaat bagi orang lain. Jelas, dengan kemampuan kita, dengan kapabilitas kita, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jasa dan pengalaman, pengetahuan kita bagi para shareholder atau stakeholder yang percaya pada kita, para akuntan. Yang kedua, akuntan harus bertanggung jawab karena memiliki komitmen kepada masyarakat. Jelas, tanggung jawabnya begitu besar karena kita diserahi tugas, kita punya tugas untuk mengerjakan laporan keuangan. Kita punya tugas untuk menjadi dokternya perusahaan. Kitalah yang tahu apakah perusahaan kita sedang sakit, dalam artian mungkin kesulitan keuangan, mungkin ada kesalahan dalam produksi dan lain sebagainya, atau mungkin perusahaan kita sedang sehat dan sedang bugar, mungkin penjualannya sedang tinggi dan lain sebagainya. Yang ketiga, akuntan tidak boleh mengeksploitasi orang lain. Dengan kekuasaan kita, dengan kemampuan kita tidak boleh memeras atau memaksa orang lain untuk melakukan apa yang menjadi keuntungan bagi kita.
Dan yang terakhir, akuntan harus mengembangkan keutamaan seperti integritas dan kejujuran dalam bekerja. Berikut saya akan menjelaskan tentang korupsi yang ada di Indonesia. Jadi ACFE ini pada tahun 2014 menjelaskan adanya kejahatan kera putih yang didasari dengan 3 faktor. Yang pertama korupsi, penyalahgunaan aset kekayaan negara, dan pembuatan laporan keuangan yang curang. Nah, ditinjau dari gross world product bahwa kerugiannya itu mencapai 3,7 triliun. Lalu 50,9% itu laporan yang mengungkapkan kejahatan kera putih ini akibat dari internalnya, dan sisanya yaitu terkait dengan pemeriksaan dokumen, kecocokan, dan lain-lain. Dan bentuk kejahatan kera putih tersebut itu langsung atau tidak langsung melibatkan proses akuntansi, khususnya dalam pembuatan laporan keuangan yang curang dan terlibat pada akuntan dan tidaklah dihindarkan, sehingga terdapat berbagai teknik rekayasa laporan keuangan yang pada umumnya hanya dimengerti oleh para akuntan itu sendiri, dan baik dalam cara atau teknik pembuatannya itu yang tahu hanya akuntan itu sendiri. Menurut laporan dari Transparency International, di tahun 2013 Indonesia berada pada peringkat indeks korupsi yang tetap buruk. Capaian pada tahun 2013 adalah skor 3,0 pada peringkat 100 dari 182 negara yang diperingkat. Posisi ini di Asia Tenggara berada di bawah Singapura di peringkat kelima, Brunei peringkat ke-44, Malaysia peringkat ke-60, Thailand peringkat ke-80. Namun, posisi ini berada di atas Vietnam peringkat 112, Filipina peringkat 129, Timor Leste peringkat 143, Laos peringkat 154, serta Kamboja di peringkat 164. Yang artinya di mana upaya yang secara sungguh-sungguh dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi tampaknya belum banyak berhasil. Kuantitas dan kualitas dari kejahatan kerah putih semakin meningkat serta melibatkan hampir seluruh unsur pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, penegak hukum, serta partai politik dan berbagai unsur masyarakat yang lain. Yang lebih menarik, berdasarkan laporan Mahkamah Agung atas keputusan tindak pidana korupsi dari 2003 sampai 2012, ternyata lebih dari 70% pelaku korupsi di Indonesia berpendidikan sarjana. Korupsi seolah sudah menjadi budaya dan pelakunya sebagian besar adalah sarjana. Dan sama dengan kejahatan kera putih di dunia, khususnya untuk pembuatan laporan keuangan yang curang, maka tindakan tersebut langsung atau tidak langsung melibatkan profesi akuntan. Berbagai tindakan kejahatan perpajakan terjadi dikarenakan adanya perekayasaan laporan keuangan. Para pelakunya adalah para petugas pajak yang mengerti atau bahkan berpendidikan akuntan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa korupsi di Indonesia terus terjadi, dan jelaskan pemahaman Anda menggunakan teori dan prinsip etika. Nah, di sini menurut saya karena yang pertama yaitu mental koruptor yang kurang baik. Yang kedua yaitu kepuasan duniawi yang tidak ada habisnya, dan juga karena adanya faktor lingkungan yang sangat mendukung. Nah, di sini saya mengambil teori deontologi. Nah, di teori deontologi itu ada namanya perintah yang tak bersyarat, adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa syarat apapun, yaitu tanpa mengharapkan akibatnya atau tanpa mempedulikan apakah akibatnya tercapai atau berguna bagi orang tersebut atau tidak. Dengan demikian, umat manusia mempunyai banyak keinginan atau kecenderungan. Nah, manusia cenderung untuk mengejar sesuatu yang mereka inginkan. Mereka mempunyai kecenderungan psikologis akan berbagai hal serta kecenderungan untuk mengejar tujuan tersebut. Mereka mempunyai 2 kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah mereka dapat memilih berbagai cara atau alternatif untuk tujuan mereka inginkan. Yang kedua yaitu
adanya kebebasan untuk mengabaikan tujuan-tujuan, keinginan, atau kecenderungan tersebut serta bertindak dengan motif yang lebih tinggi. Nah, untuk teori egoisme ini yaitu karena egoisme ini adalah cara untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan untuk yang sangat menguntungkan dirinya dan tidak memandang kepedulian orang lain maupun orang banyak untuk memikirkan dirinya sendiri. Kalau sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia berpendidikan setara dengan sarjana, mengapa hal itu dapat terjadi? Bagaimana seharusnya pendidikan tinggi di Indonesia? Kalau menurut saya, pendidikan tinggi di Indonesia sudah menerapkan cara-cara agar mengurangi tindakan-tindakan yang bersifat kecurangan, yang nantinya akan dapat menimbulkan salah satunya sifat korupsi. Pendidikan di Indonesia itu sudah semaksimal mungkin, seperti contohnya jika ketahuan menyontek, mata kuliahnya digugurkan atau dijadikan artis dengan image yang buruk selama beberapa bulan ataupun bahkan 1 tahun. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Karena kembali lagi ke setiap individu itu sendiri. Mungkin karena dari kecil sudah tidak diperketat untuk melakukan hal-hal yang bersifat kejujuran, ataupun di lingkungan sekitarnya sudah terbiasa untuk melakukan tindak kecurangan. Nah, itulah yang beberapa faktor yang dapat memicu setiap individu untuk melakukan tindakan kecurangan selain melihat adanya kesempatan untuk bertindak kecurangan. Terakhir, pertanyaan ketiga, intinya kenapa banyak akuntan yang ikut-ikutan melakukan kecurangan dengan memalsukan atau memanipulasi laporan? Kalau secara etika bisa kita tarik pada teori egoisme, di mana mungkin banyak akuntan, banyak orang yang merasa bahwa mereka punya kepentingan pribadi yang lebih tinggi daripada orang lain, dan mereka ingin menjegal orang lain, mereka ingin memanfaatkan orang lain, mengambil hak orang lain untuk menjadi pemuasan hasrat diri mereka pribadi, entah kekayaan, entah jabatan, entah kekuatan, dan lain sebagainya. Kalau kita tarik juga dari sisi audit fraud, kalau kita lihat dari kacamata fraud, kita pernah mengenal yang namanya fraud triangle atau segitiga fraud, yang mana sudah berkembang. Ada fraud diamond, ada fraud pentagon. Di fraud pentagon itu dikembangkan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan fraud atau kecurangan, secara khusus akuntan yang memanipulasi laporan. 2 faktor yang ditambahkan dari teori yang sebelumnya ya, yang triangle sama yang diamond, itu adalah 1, capability alias kapabilitas atau kemampuan, dan yang kedua adalah arrogance. Capability di sini bisa diartikan si akuntan ini merasa bahwa dia tuh memang punya kewenangan, dia punya kekuatan, dia punya kuasa untuk memalsukan laporan keuangan ini tadi. Dan arrogance adalah sebuah sifat di mana dia merasa, udahlah nggak apa-apa kali, aku kan pemimpinnya, aku kan bosnya, orang lain nggak mungkin ada yang tahu. Yang ahli akuntansi loh aku, yang lain nggak mungkin bisa tahu. Auditor nggak bakal bisa ngelacak deh. Aku kan punya kekuatan, kenapa nggak aku sogok aja supaya dikasih opini yang bagus? Kenapa nggak aku bayar aja supaya orang lain diam bungkam? Sehingga karena alasan-alasan ini yang menjadi dasar atau alasan kenapa banyak akuntan melakukan fraud atau kecurangan di lapangan demi kepentingan mereka pribadi. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Harapannya semoga semuanya bisa mengerti, jelas, dan paham tentang materi dari bab kali ini. Silakan bertanya kalau masih ada yang belum mengerti. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih.